Nggak ada tengah-tengah, nggak ada. Gitu loh maksudnya. Nah maka yang namanya pilihan cuma berapa? Cuma satu. Orang mau masuk surga, pilihannya masuk surga. Orang masuk neraka, pilihannya masuk neraka. Nggak bisa dua-duanya. Kalau ada yang mau dua-duanya, biasanya stres. Bisa difahami? Mau tes? Mau tes? Oke. Coba angkat tangan kanannya. Nah kayak gini, bentuk angka 5. Angkat tangan kanannya, oke. Sekarang anggap aja wajah saya adalah tujuan. Wajah saya adalah apa? Tujuan. Wajah saya adalah tujuan, tangan Anda adalah penghalang. Tangan Anda adalah apa? Penghalang. Nah sekarang tolong setiap tujuan itu kan ada penghalangnya ya. Coba tolong taruh penghalangnya di depan tujuan. Nah arahin ke wajah saya. Nah arahin ke wajah saya, udah? Nah sekarang tolong pilih, fokus melihat halangannya. Tujuannya kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Sekarang tolong pilih untuk melihat tujuannya. Halangannya kelihatan? Nggak. Ada yang bisa lihat dua-duanya? Nah, kalau ada yang bisa berarti Anda juling. Paham ya sekali? Jelas ya? Maka jangan dua-duanya. Ingat, Anda itu menjadi stres ketika Anda maunya dua-duanya. Mau jadi orang baik, mau jadi orang jahat sekalian. Stres Anda. Anda mau jadi orang Islami, di saat yang sama Anda mau jadi orang tidak Islami. Anda stres. Anda maunya akhirat tapi juga maunya dunia. Stres Anda. Makanya kalau orang akhirat doang hidupnya tenang. Orang dunia doang hidupnya juga tenang. Bisa dipahami ya? Orang jahat sekalian itu lebih mending daripada orang yang gak jahat, gak baik, gak jelas. Orang yang jahat sekalian dapat dunia. Orang yang baik sekalian dapat akhirat juga dapat dunia. Tapi kalau orang yang gak jahat dan gak baik, dunia jauh, akhirat nggak dapat, paham ibu sekalian? Nah ini orang yang tengah-tengah tuh jadi nggak enak. Contoh ya, kalau Anda jadi orang baik, orang jahat pasti nggak suka. Ya kan ya? Tapi kalau Anda jadi orang jahat, orang baik pasti nggak suka. Lah kalau Anda baik juga, jahat juga, kira-kira gimana? Di orang baik Anda dicurigai, di orang jahat Anda nggak diterima. Maka fokus aja. Namanya pilihan itu cuma satu yang kita bisa buat dalam satu waktu, nggak bisa banyak. Artinya apa? Kalau Anda mau fokus ke baik, fokus ke baik. Maka halangannya biasanya akan hilang. Contoh pas puasa. Kalau puasa, kita fokusnya pada tujuan. Bismillah, saya puasa supaya anak saya mudah menghafal Quran. Anak saya sekarang ada di pesantren. Saya mau anak saya mudah menghafal Quran. Bismillah, mudah-mudahan puasa saya jadi wasilah bagi anak saya untuk bisa mudah menghafal Quran. Fokus tuh. Insya Allah lapar nggak terasa. Kalaupun terasa lapar, kita bisa untuk mengatasinya. Kalaupun kita merasa haus, kita bisa untuk nahan. Kenapa? Tujuannya yang senantiasa kita fokus. Tapi ada manusia yang suka fokusnya ke halangan. Pernah dengar? Banyak nggak orang-orang kayak gitu? Lihat baik-baik ya ibu-ibu sekalian ya. Kalau ibu-ibu senantiasa ngeluh, kalau ibu-ibu senantiasa banyak alasan, itu nggak akan dapat tujuannya. Paham ya? Jadi jamaah saya jangan ada yang banyak ngeluh. Iya Ustadz, saya tuh pengen banget Ustadz menghafal Quran Ustadz. Tapi kan gimana ya Ustadz ya? Saya kan sudah tua. Kalau sudah pengen jangan banyak alasan. Paham ya? Kalau kata orang Melayu, nak atau tak nak. Kalau nak 1000 daya, kalau tak nak 1000 dalih. Saya ulangi ya, bingung ya. Kata orang Melayu, nak atau tak nak. Mau atau tidak mau. Kalau mau akan keluar 1000 daya upaya. Kalau tidak mau akan keluar 1000 alasan. Jadi artinya kalau sudah mau jangan alasan. Karena alasan berarti kita fokus kepada halangan. Kayak tadi itu loh, ngelihat halangan terus. Ini yang diperhatiin terus. Tujuannya nggak akan nyampe. Tapi kalau kita fokus pada tujuan, halangan itu akan kita tabrak. Halangan itu nggak akan menghalangi kita. Bisa dipahami ya. Jadi fokus kita tuh mau yang mana? Kalau fokus kita belajar, fokus kita kebaikan, Allah akan membuat kita tidak merasakan halangan-halangannya. Seperti kemarin yang saya cerita, ingat? Kalau orang fokus haji, orang fokus umrohnya benar, mau macet-macetan dia bersyukur aja. Mau dia kemudian kurang makan dia merasa enak aja. Mau dia kemudian harus jalan kaki dia merasa nyaman. Kenapa? Karena yang dia fokuskan adalah ridhonya Allah. Yang difokuskan tuh apa? Sama kayak punya anak. Kalau punya anak, fokus kita susah, teriak-teriak, makanan berantakan, malam gak bisa istirahat, belum lagi gede, belum tentu bisa untuk balas budi kita dan segala stres kita. Makanya ya udahlah, child free aja lah, gak usah punya anak aja lah. Kenapa? Fokusnya salah.
Tapi fokusnya, saya nanti di lubang liang lahat ada yang doain. Nanti ketika saya sudah di dalam kubur, terang kuburan saya gara-gara amal baik anak-anak saya. Saya pengen anak saya masuk surga bareng-bareng saya. Fokusnya benar, maka insya Allah dia juga benar. Sama kayak berkeluarga, fokus berkeluarga kita tuh apa? Makanya dijelasin dari awal ketika sebelum menikah. Kita itu mau cari apa? Setiap hari bangun kita harus lihat dan ingat baik-baik jelas kita itu mau nyari apa. Karena kalau kita nggak jelas mau nyari apa, yakin hidup kita sia-sia. Lihat banyak orang yang hidupnya ditanya, kamu tuh mau nyari apa? Ya kita jalani aja dulu. Itu jawaban berbahaya itu. Kita jalani aja dulu. Itu pernyataan berbahaya. Kenapa? Orang yang bilang kita jalani aja dulu, gak punya tujuan, ujung-ujungnya apapun yang datang akan direspons. Bisa dipahami ya? Tapi kalau ada yang orang punya tujuan nih, dia ngelihat ini sesuatu yang datang berhubungan gak dengan tujuan saya? Kalau gak berhubungan, ngapain? Contoh, ya namanya perempuan. Kadang-kadang saya juga sama. Istri saya bilang gini, Abi bulan depan anak-anak liburan, kita pergi yuk. Saya bilang, saya banyak kerjaan. Tapi kan kita kan sudah lama gak pergi. Terakhir kali kan baru tahun kemarin kalau gak salah. Tapi gak apa-apa lah kita pergi. Saya bilang, kita punya tujuan. Dan kita tahu kalau kita pergi lagi keluar. Di lain yang kita pergi. Sudah pergi umroh, sudah pergi Turki. Setahun sudah ada jadwalnya. Kita tambah lagi pergi yang lain. Ini tujuan kita gak dapat-dapat. Bisa dipahami Bapak sekalian. Ada uang? Ada. Ada waktu? Ada. Tapi kita tahu tujuan kita di sini. Lah kalau saya tujuan ini kita tidak fokus, gak bisa dapat. Karena gak bisa saya berada di dua tempat di saat yang sama. Saya bukan Naruto yang bisa belah badan, paham Bapak Ibu sekalian? Artinya adalah apa? Fokus itu cuma satu, gak bisa dua. Paham sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Kalau kita punya tujuan, kita akan mudah untuk memilih sesuatu itu mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan. Kadang-kadang kita tuh bingung karena kita nggak tahu tujuan kita tuh apa. Saya tuh bingung Ustadz, hari ini saya mau pakai baju yang mana, warna merah atau warna hijau. Tujuan pakai baju tuh apa? Gitu kan ya. Nah kalau kita sudah tahu tujuan pakai baju apa, gampang. Itu perkara baju. Dalam perkara yang lain, saya bingung Ustadz, duit saya ini mau kemana. Kalau tujuan kita sudah jelas, kita nggak akan bingung. Ustaz saya bingung, saya ini nggak punya duit. Kalau orang sudah punya tujuan nggak bakal bingung juga. Paham ya? Hanya orang nggak punya tujuan bingung. Karena nggak punya tujuan. Dia punya duit salah, dia nggak punya duit salah. Dia punya suami salah, nggak punya suami juga salah. Makanya tujuan itu penting dan fokus pada tujuan itu penting. Yang ketiga, udah berapa tadi? 2. 1. Hidup adalah pilihan, kita yang sekarang adalah hasil pilihan di masa yang lalu, kita yang besok adalah hasil yang sekarang. Yang 2, cuma satu pilihan yang bisa kita buat dalam satu waktu. Jangan banyak-banyak. Kalau mau baik, baik aja. Kalau mau buruk, buruk aja. Jangan dua-duanya. Yang ketiga, setiap pilihan pasti punya konsekuensi. Oke, setiap pilihan pasti punya apa? Konsekuensi. Tidak ada satupun pilihan yang tidak punya akibat. Semakin besar Anda pengen, siap-siap semakin besar konsekuensinya. Jelas sampai di sini? Saya mau masuk surga tanpa hisap. Nah, kalau ada yang ngomong kayak gitu tuh, itu konsekuensinya lebih besar daripada yang pengen masuk surga pinggiran aja. Ya Ustadz saya sudah nggak apa-apa lah Ustadz saya masuk surga pinggiran aja. Itu juga ada konsekuensinya. Paham ya? Jangankan pilihan-pilihan baik. Jadi orang jahat aja ada konsekuensinya. Contoh, ibu-ibu masuk masjid kajian. Ada konsekuensinya? Ada. Apa konsekuensinya? Tepat waktu, harus keluar uang buat jalan, naik angkot. Di sini kadang-kadang kita keluarin sedekah walaupun itu tidak wajib. Itu konsekuensi semua. Perhatian, yang jelas ngeluangin waktu. Itu konsekuensinya. Pergi ke diskotik bayar nggak? Wah udah pengalaman kayaknya itu kan. Lihat ya. Ikut kajian kadang-kadang keluar uang buat ongkos. Emang pergi diskotik nggak keluar ongkos? Keluar juga. Kadang-kadang konsekuensi berbuat jahat itu lebih besar daripada konsekuensi berbuat baik. Nikah ada konsekuensinya?
nyiapin mahar, lalu kemudian cari istri yang baik, suami yang baik, lalu kemudian minang, lalu kemudian nikah, bikin akad nikah dan segala macam. Zina emang nggak ada konsekuensinya? Ada juga. Setiap pilihan punya konsekuensi. Masuk surga ada konsekuensinya nggak? Masuk surga susah atau mudah? Dikira masuk neraka mudah. Dikira masuk neraka mudah. Masuk neraka tuh susah loh Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang lebih susah daripada masuk surga. Tadi harus bohongin anak orang, berzina, pergi ke diskotik bayar. Minum minuman keras itu mahal loh. Jangan salah, Anda pergi makan ayam goreng dengan pergi minum homer, itu lebih mahal minum homer. Kau usah tahu, murid saya ngasih tahu. Artinya untuk masuk neraka itu juga susah. Kalau masuk surga susah, masuk neraka juga susah. Mending masuk surga atau masuk neraka? Ingat, setiap permintaan punya konsekuensi. Jadi muslim aja punya konsekuensi. Makanya kalau ada yang nanya saya, Ustadz, kenapa Ustadz mau jadi orang muslim? Jadi orang muslim kan susah. Saya balas nanya, emang kalau nggak jadi muslim nggak susah apa? Susah juga, sama. Orang-orang mau baik, mau jahat itu sama-sama susah. Orang mau masuk surga harus usaha. Orang masuk neraka dikira nggak usaha, usaha juga. Lihat itu sejarah, lihat sirah, lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul berdakwah susah nggak? Susah. Kafir Quraisy dikira nggak susah, susah juga. Mereka rapat, mereka ngumpul, bahas tentang Rasulullah, keluar uang, biayain orang-orang supaya nyerang Rasulullah. Itu kan juga keluar uang. Itu kan juga susah. Bedanya, susahnya orang muslim nanti balasannya di surga. Susahnya orang-orang maksiat balasannya nanti juga. Tapi yang jelek, bisa dipahami ya. Nah, setiap pilihan punya konsekuensi. Artinya, kalau Anda mau jadi orang baik, jalani konsekuensinya. Kalau Anda mau masuk surga, jalani konsekuensinya. Sekarang saya mau nanya, mau keluarga baik atau keluarga nggak baik? Mau anak-anaknya soleh atau anak-anaknya salah? Mau dapat suami yang taat atau suami yang jahat? Semua punya konsekuensinya. Seperti yang saya bilang, jadi S1 perlu berapa? 144 SKS. Kalau Anda mau punya keluarga yang baik, keluarga yang bareng-bareng masuk surga, siap-siap bayar juga konsekuensinya. Masuk ke IPB dulu saya masuk berapa ya? Dulu saya masuk 1,5 juta. Dapat 2 semester, 4 juta total. Dapat 2 semester bayaran. Kakak saya masuk universitas swasta lebih mahal. Dia masuk 20 juta. Kenapa? Ada konsekuensinya. Sama, membentuk keluarga yang sakinah itu konsekuensinya ada. Kadang-kadang keluar waktu, kadang-kadang keluar uang, kadang-kadang keluar segala macam. Setiap pilihan pasti ada konsekuensi. Maka Allah katakan salah satunya kurban. Kurban itu konsekuensi. Contoh, Anda mencintai seseorang, dikira nggak ada konsekuensi. Ada kan ya? Saya mencintai istri saya, konsekuensinya apa? Disuruh-suruh. Abi, ya nggak apa-apa ini konsekuensi. Dia sama, dia mencintai saya, dia juga punya konsekuensi dong. Gitu kan ya. Apa konsekuensinya? Berkorban. Makanya Allah bilang, ketika orang-orang itu mencintai Allah, Allah akan kasih konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah diuji mau berkorban atau tidak. Makanya yang namanya efek langsung daripada kecintaan pada Allah itu mau berkorban. Makanya orang yang mencintai orang tuh nggak usah disuruh. Orang yang mencintai seseorang akan bilang, kamu mau minta apa sama saya? Apapun akan saya beri. Gunung akan saya pindahin. Laut saya kuras. Gitu kan. Ya kan kalau orang sudah jatuh cinta kan apa aja. Dia tidak hanya diminta, dia nawarin. Makanya kurban itu adalah proses penawaran. Maka teman-teman sekalian, ini musim kurban ini. Kurban itu ada banyak cara. Bagi orang-orang yang kaya banget, pergi haji. Bagi orang-orang yang kayanya biasa-biasa kayak saya, berkurban. Bagi orang yang gak kaya, dapat kurban. Lumayan. Ya tapi ya apapun yang kita lakukan, kurban itu adalah pendekatan pada Allah. Konsekuensi daripada pilihan kita mencintai Allah. Maka kita tuh gini ya. Kalau kita ngomong sama orang yang gak cinta itu susah. Susah, dia gak akan bisa paham dengan kita. Ada orang bilang gini, kok kamu tuh mau-maunya sih? Disuruh-suruh mau, suruh ngepel mau, suruh beli ini mau, suruh beli itu mau. Itu karena dia gak cinta.
Bagi orang yang mencintai, itu sebuah hal yang menyenangkan. Itu yang dia cari-cari justru. Orang yang mencintai itu sukanya disuruh-suruh. Paham ibu sekalian? Maka kalau ada orang yang disuruh-suruh nggak mau, itu berarti tandanya kurang cinta. Oh, suami saya bilang ini, Ustaz, saya tuh cinta sama kamu, tapi saya jangan disuruh-suruh. Berarti kurang cinta. Karena orang cinta tuh udah pasti mau disuruh-suruh. Bisa dipahami ya. Tapi bukan berarti juga suaminya dijadiin babu. Bukan juga. Karena kalau ibu mencintai bapaknya, ibu juga nggak nyuruh-nyuruh. Itu maksudnya. Nah tapi artinya adalah gini. Setiap hal punya konsekuensi. Maka itu yang ketiga, setiap pilihan pasti punya konsekuensi. Semakin besar permintaan Anda kepada Allah, siap-siap dengan konsekuensi yang lebih besar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan kepada Engkau kami meminta. Kenapa kita diajarkan oleh Allah beribadah dulu baru meminta? Karena semakin besar permintaan Anda, tidak semakin besar ibadah Anda, itu namanya bohong. Ada orang yang bilang, ibu saya mencintai ibu, Masya Allah saya tuh mencintai ibu banget. Terus ibunya bilang, kalau gitu mau nggak beliin saya ayam? Enggak. Itu tandanya bohong. Karena yang namanya permintaan itu ada konsekuensinya. Pilihan itu ada konsekuensinya. Kalau permintaan kita banyak, ibadahnya mbok ya dibanyakin. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau permintaan kita besar, mbok ya ibadahnya lebih diperbesar. Awalnya nggak pernah bangun malam, minta malam-malam sama Allah. Awalnya nggak pernah puasa, minta sampai berpuasa sama Allah. Karena permintaan kita lebih, harusnya ibadah kita juga lebih. Apalagi masuk surga sekeluarga. Ada orang pengen masuk surga berkeluarga, suruh ibadah susahnya setengah mati. Gitu kan ya. Suruh ibadah males. Nah, ini agak ada yang salah di situ. Itu yang ketiga. Yang keempat sekaligus yang terakhir dalam prinsip hidup adalah pilihan. Ini adalah penting. Lihat Bapak Ibu sekalian. Ada dua pilihan. Satu pilihan biasa, dua pilihan istimewa. Yang satu pilihan apa namanya? Yang kedua pilihan apa namanya? Istimewa. Catat. Di dalam Al-Quran Allah sampaikan, catat di kepala maksudnya. Di dalam Al-Quran Allah sampaikan, orang biasa itu banyak. Orang istimewa itu sedikit. Coba lihat di dalam Al-Quran, catetin semua kata-kata yang banyak. Semua kata-kata yang banyak biasanya hubungannya dengan sesuatu yang gak baik. Wa intuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kata Allah, kalau Anda ikuti kebanyakan manusia, maka mereka akan menyesatkan Anda dari jalan Allah. Apalagi, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Telah masuk ke dalam neraka banyak daripada golongan jin dan manusia. Artinya yang banyak itu biasanya nggak bagus. Sebaliknya yang dikit itu biasanya bagus. Kam fiatin qalilatin golabat fiatan katsirah. Banyak banget kata Allah kondisi di mana kelompok-kelompok yang sedikit dapat mengalahkan kelompok yang banyak atas izin dari Allah. Qalilam mayashkurun, hanya sedikit di antara umatku, di antara hambaku yang mau bersyukur kepadaku. Berarti dikit ini istimewa. Banyak itu biasa. Paham sampai di sini? Oke, sekarang saya mau kasih tahu. Penonton bola sama pemain bola banyakan mana? Pemain bola berapa? 12. Ketahuan nih ibu-ibu. Berapa Pak pemain bola Pak? Salah saya nanya ibu-ibu. Berapa pemain bola Pak? 11. Pemain bola 11. 12 tuh main apa itu? Oh sama wasit. Kalau tarkam kayaknya 12 ya, satunya tukang mukulin orang gitu ya. 11 orang sama 11 orang, 22 orang main. 22 orang main bola, satu lapangan. Yang nonton berapa banyak orang? Oh, bisa puluhan ribu ibu. Kalau di stadion yang bagus itu 80 ribu, 100 ribu orang bisa nonton di stadion yang sama. Yang nonton pasti lebih banyak. Pertanyaan saya sederhana. Kalau yang main bola dibayar atau bayar? Bayar. Kalau yang nonton bayar atau dibayar? Oke, saya mau kasih tahu lagi. Kalau seandainya dikit itu biasanya lebih bagus daripada banyak gitu kan ya. Contoh lagi misalnya.
Kalau kita lihat orang-orang yang kerja, kalau satu perusahaan manajernya sama bawahannya lebih banyak mana? Bawahan. Manajernya dibayar lebih mahal atau lebih murah? Nah, mau jadi orang istimewa atau mau jadi orang biasa?